Hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan yang ke-7 ya, pertemuan yang terakhir, dan ada 3 materi sekaligus yang disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Nah, jadi berkaitan dengan penyajian yang terdapat pada laporan keuangan menurut standar internasional, ya pada pertemuan sebelumnya di chapter 11 itu sudah kita sajikan terkait yang namanya non-current transaction, ya non-current liabilities ya. Nah, sekarang pada ini pertemuan kali ini yaitu yang dikatakan dengan ekuitas ya, atau juga saham ya pada suatu organisasi. Nah, jadi dalam topik ini kita bicarakan berbagai karakteristik PT gitu ya. Ya, yang dikatakan dengan perusahaan ya, karakteristik dari corporation itu apa saja. Nah, jadi karakteristik corporation bisa berupa yang berdasarkan tujuannya, ya tujuannya adalah mendapatkan laba atau tidak mendapatkan laba, atau juga berdasarkan kepemilikannya, apakah pemilikan yang terbuka atau kepemilikan yang tertutup. Nah, kalau yang berdasarkan pada profit atau juga non profit ya bisa berupa ini ya. Nah, ini contohnya International Committee Red Cross ya, atau juga Melinda Gates Foundation itu non profit ya. Kalau yang profit ya Toyota, Siemens, Sinopec ya, General Electric ya, atau juga perusahaan yang private, Cargill ya, incorporation. Nah, itu beberapa jenis perusahaan yang terbuka dan tertutup ya. Dan inilah karakteristik perusahaan itu. Yang pertama adalah separate legal existence. Ya, artinya di sini ada pemisahan secara hukum ya, atas kekayaannya dari si pemilik. Nah, itu cirinya. Yang kedua, limited liabilities. Ya, kewajiban ya atas sahamnya itu dibatasi gitu ya. Kemudian juga transferable ownership right. Ya, artinya ditransfer hak kepemilikan itu dari orang menjadi kelembagaan gitu ya. Kemudian juga ability to acquire capital ya, memiliki kebutuhan atas modal ya. Nah, itu dan juga berkelanjutan ya, atau disebut dengan going concern ya, atau disebut dengan continuous life. Nah, sedangkan karakteristik perusahaan yang tidak menguntungkannya diantaranya corporate management ya, ada struktur manajemen dan mengikuti aturan pemerintah ya, government regulation, dan juga additional tax, ada dikenakan pajak ya. Nah, itulah karakteristik perusahaan ya. Nah, jadi kalau bicara separate legal existence, maka tindakan perusahaan itu hanya dibatasi berdasarkan jumlah lembar sahamnya. Jadi kalau seorang si A punya sebesar lembar sahamnya sekian lembar gitu, maka dibatasi hanya hak suaranya berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki ya. Nah, itu ini kita dapatkan. Kemudian yang terkait dengan bentuk perusahaan ya. Jadi bentuk perusahaan di sini ditandai adanya ya file application with governmental agency. Ya, artinya di situ didaftarkan ya secara hukum ya kepada pemerintah ya, dan juga government grant ya, atau juga corporation development by laws. Jadi perusahaan secara umum itu dalam satu negara ya terikat ya dengan aturan hukum yang ada pada negara tersebut ya. Nah, kemudian juga dari sisi jumlah lembar sahamnya. Nah, jadi dari sisi jumlah lembar sahamnya, bahwasanya kedudukan seorang direksi ya atas pertemuan tahunannya terkait dengan keputusan apa yang harus diambil oleh siapa? Ya, oleh si pemegang saham ya, shareholder approval atas pemilihan direksi ya. Dan juga mendistribusikan ya laba perusahaan berupa apa? Berupa dividen. Nah, itu ya. Jadi dividen dibagikan dari mana? Ya, dari laba perusahaan. Kemudian juga secara persentase kepemilikannya diterbitkan gitu ya. Dan juga distribusi ya aset ya, seandainya perusahaan itu dilikuidasi berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah pemilikannya. Nah, inilah disebut dengan residual claim ya.
Ya, kemudian ketika perusahaan tersebut menerbitkan saham, maka haruslah berdasarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa banyak ya jumlah saham yang harus dijual. Kemudian juga berapakah jumlah lembar saham yang harus didistribusikan dan juga berapakah nilai harga ya per lembar sahamnya. Nah, ini ketika mau menerbitkan saham ya, ketika mau menjual saham. Maka dalam penerbitan jumlah lembar saham, maka perusahaan ya dalam hal ini berupa saham biasa itu didistribusikan langsung ya atau juga didistribusikan secara tidak langsung. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan harga ya dari jumlah lembar saham. Yang pertama itu adalah company anticipate future earning. Ya, artinya antisipasi laba ke depan ya. Dividen gitu ya. Dividen juga menentukan harga saham ya. Makanya kalau perusahaan yang LQ45 mungkin harga sahamnya lebih tinggi ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang biasa gitu ya. Ya, kemudian juga current financial position ya, posisi keuangan perusahaan. Kemudian juga kedudukan di status ekonomi di suatu negara. Ya, kemudian juga keberadaan pasar modal yang ada di suatu negara. Nah, jadi dalam penerbitan saham di sini maka sangat tergantung pada kondisi bursa gitu ya. Nah, sehingga dalam menerbitkan saham yang sudah dijual ya, maka dalam hal ini ada namanya disebut dengan nilai pari ya atau juga nilai non par gitu ya. Par atau juga non par. Dalam 1 tahun ya, nilai legal capital ya, nilai secara per lembar sahamnya gitu ya, itu merupakan memproteksi seorang kreditur gitu ya. Jadi nilai no par value lah gitu ya. Nah, ini sebagai suatu wujud yang dalam hal ini kedudukannya diakui secara hukum ya. Ya, kemudian nah jumlah lembar saham ya share capital. Jadi istilahnya namanya share capital gitu ya. Jadi share capital jumlah dari kas atau juga ya aset yang dibayarkan dari satu perusahaan yang dipertukarkan ke jumlah lembar saham. Itu disebut dengan share capital. Ya, misalnya net income satu perusahaan di masa yang akan datang ya. Bahwa saya net income ketika ditutup ya, diasumsikan sebuah perusahaan Delta Robotik tahun pertama operasinya dia menutup laba ditahan ya. Laba ditahannya 1.300.000. Maka jurnalnya adalah income summary ya 1.300.000 dan kreditnya return earning ya 1.300.000. Nah, jadi di mana laba ditahan itu disajikan di laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan, nah laba ditahan itu disajikan di statement of financial position, tepatnya di ekuitas ya, yang namanya return earning ya, total equity. Nah, di sini. Nah, jadi inilah 9.300.000 terdiri dari jumlah lembar saham ditambah laba ditahan ya 9.300.000. Dan buku besarnya bagaimana? Ya, buku besarnya adanya perbandingan yang dilaporkan atas posisi keuangan ya sebagai berikut ini. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Nah, ketika perusahaan menutup laba ya di jurnal ya dengan jurnal seperti ini. Ya, silakan. Ada. Nah, jadi laba ditahan ya, income summary di debit 122.000, kreditnya laba ditahan. B, nilai ekuitas ya, nilai ekuitas itu ya total jumlah lembar saham dibagi laba ditahan. Itulah yang namanya total ekuitas. Nah, jadi udah bisa menjawab ya, seandainya ditanya apa sih yang dikatakan ekuitas? Nah, ekuitas itu terdiri dari yaitu jumlah lembar saham ditambah laba ditahan. Nah, inilah dia. Ya, kemudian juga terkait dengan saham biasa ya. Apa bedanya antara saham biasa dengan treasury share? Saham biasa dengan saham istimewa, gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan saham biasa, yaitu yang terkaitan dengan kedudukan suara ya, dari sisi kedudukan suara, yaitu bagaimana mengidentifikasi secara khusus ya atas jumlah lembar modal sahamnya. Nah, jadi yang namanya ya par value ya ordinary share dia didistribusikan menjadi uang kas gitu ya. Jadi par value
ya itu selalu tidak selalu mengindikasikan suatu market price. Ya. Nah inilah kalau kita beli saham ya, maka perusahaan yang menerbitkan mendapatkan uang kas, kita yang menerbitkan yang mendapatkan jumlah lembar saham yang diakui sebagai saham biasa ya. Jadi misalnya harganya $1 ya per lembar gitu ya. Jumlah lembarnya 1.000, maka jumlah lembarnya 1.000 ya. Jadi dolarnya sebanyak 1.000. Nah, itu. Nah, jadi saham biasa itu di jurnal ya, maka share capital ordinary 1.000, ya, share premium ordinary 4.000. Nah, ini. Nah, jadi di statement of financial position akan disajikan. Nah, sebesar ini. Share premium ordinary. Nah, sebesar ini. Ya, berikutnya terkait dengan ya mungkin ini kita lewatkan ya, saham istimewa kita lewatkan. Nah, terkait dengan dividen, ya bagaimana yang dikatakan dengan dividen? Nah, dividen di sini ada berupa share dividen atau juga ada berupa share split gitu ya. Jadi dividen itu berasal dari mana? Berasal dari laba ya. Jadi laba yang diperoleh disebut dengan laba yang tidak dibagikan disebut dengan return earning atau laba ditahan. Laba yang dibagikan disebut dengan dividen ya. Dividen itu tipenya ada dividen cash, ya ada dividen berupa aset ya, disebut dengan dividen properti, ada berupa dividen saham ya, atau dividen yang dipecah ya dalam bentuk dividen scrip gitu ya, atau juga dividen hutang ya, disebut dengan promissory note ya, to pay cash. Nah, dividen itu inilah ya, berarti asalnya dari laba tadi ya. Maka yang dibagikan disebut dengan laba ditahan, yang tidak dibagikan laba ditahan, yang dibagikan disebut dengan dividen cash ya. Kapan dividen itu diumumkan? Ya ketika apa ya, adanya rapat umum pemegang saham ya. Nah, di sini ada istilah-istilah berkaitan dengan dividen cash yang namanya declaration date, record date, dan juga payment date. Nah, kapan declaration date ini? Ya, declaration date ini diumumkan ya ketika rapat umum pemegang saham. Ketika dibayarkan disebut dengan record date. Ya, ketika terutang, artinya di sini akan didistribusikan ya kepada pemegang saham dan ini pada tanggal 20 lalu dibayarkan ya, perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham ya dalam bentuk cek. Nah, jurnalnya bagaimana? Ya jurnalnya biasa ya, berarti ketika perusahaan mendeklarasikan atau mengumumkan akan membayar dividen, maka sudah di jurnal yang namanya ya cash dividend, ya kemudian dividend payable ya. Nah ini ya. Jadi pada saat tanggal 22 tadi adalah record date ya pencatatannya. Nah, tanggal 22 tidak dicatat lagi. Lalu tanggal 20 ketika dibayarkannya terutang dividennya berkurang ya. Disebut dengan dividen payable dan kreditnya cash ya. Silakan ada yang mau kita diskusikan di sini? Oke ya, cukup jelas terkait dengan dividen. Ya, berikutnya kita lanjutkan kembali ya berkaitan dengan yang namanya ini udah ya. Investment ya. Nah, investment di sini disajikan di mana? Ya di laporan posisi keuangan perusahaan atau disebut dengan statement of financial position ya. Itulah namanya investment. Dan investment di sini adalah semacam investasi dari perusahaan ya ke perusahaan lain. Apakah dia investasinya berupa langsung ya atau juga bisa berupa tidak langsung ya. Nah, jadi di sini perusahaan membeli ya atau juga melaksanakan yang namanya investasi ya dalam bentuk utang atau juga dalam bentuk surat berharga dengan 3 opsi gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini perusahaan punya uang lebih ya atau juga perusahaan apa ya mendapatkan dari suatu pendapatan atau juga dari suatu kondisi
strategik gitu ya. Ya, kenapa perusahaan melakukan investasi? Ya, kebanyakan perusahaan itu melakukan investasi motifnya adalah motif ingin mendapatkan uang kas, tentu saja ya. Ya, artinya kalau perusahaan itu selama ini ada menghasilkan pendapatan, ya pendapatannya berasal dari pendapatan aktivitas utama, gitu kan, dari kegiatan utamanya. Ya, kalau yang bukan dari kegiatan utamanya, maka ada yang namanya investment, gitu ya. Nah, jadi investment inilah yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi investment di sini dicatat dengan 3 metode pencatatan, yaitu metode akuisisi, ya, satu, kemudian diakui sebagai pendapatan bunga, dua, yang ketiga diakui sebagai penjualan, ya, tiga. Nah, dalam mencatat surat berharga, ya, ketika menerbitkan surat berharga, ya, debt investment, yaitu maka apa ya, ketika menerbitkan surat berharga di sini, gitu ya, ya sebesar kas ya, jadi sebesar jumlah kas. Mencatat bunga ya, ketika mendapat bunga ya, bunga ya interest receivable dan kreditnya interest revenue. Ya. Nah itu. Silakan ada yang mau kita diskusikan di investment ini. Nah jadi ketika investasi yang mendapatkan keuntungan, gitu ya, maka dicatat sebagai gain ya, on sell debt investment. Nah, dicatat sebagai ketika investasinya mendapatkan keuntungan, jadi di debit cash, di kredit debt investment, atau juga di kredit gain on sale of debt investment. Oke, nah berikutnya yang berkaitan dengan kegiatan apa ya, investasi, ya, jadi dibeli sebanyak 1.000 ya atas saham Hillary sebanyak 10% ya, senilai dari 30.000, sedangkan bunganya terutang tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 1 Januari, maka di jurnal lah ya, perusahaan sudah membeli sebanyak 30.000 tadi, ya debt investment-nya di debit, kreditnya cash ya. Lalu mencatatkan bunga karena investasi tadi ya sudah terutang bunga. Ya, maka interest receivable di debit, ya kreditnya interest revenue di kredit senilai 30.000. Lalu menerima uang kas atas investasinya, ya di debit cash dan kreditnya interest receivable. Ya, artinya yang terutang bunga tadi sudah dibayar, gitu ya, sudah dibayar, maka jurnalnya ini. Nah, ketika jual surat berharganya ya didapatkan cash kembali, ya debt investment-nya berkurang, kemudian penjualan itu mendapat keuntungan rugi ya, mengalami kerugian karena dijual investasinya 15.000, jualnya 14.600, maka ada loss gitu ya sebesar 4.000 yang dikatakan loss on sale debt investment. Nah, di sini jurnalnya. Silakan ada yang mau kita diskusikan pada sesi investasi ini. Ya, cukup jelas ya. Ya, kemudian juga bagaimana perkiraan share investment-nya disajikan di laporan keuangan. Jadi kalau kita bicara akuntansi ini sebenarnya adalah pertama adalah bagaimana mengakuinya, gitu ya. Bagaimana mengakuinya, bagaimana menyajikannya, dan bagaimana melaporkannya. Laporannya disajikan di laporan keuangannya. Nah, jadi penyajiannya, kalau perusahaan yang memiliki dari suatu investasi atas perusahaan lain masih kurang dari 20%, gitu ya, masih kurang dari 20%, maka diakui sebagai metode pengakuannya metode apa? Metode biaya namanya, disebut dengan cost method ya. Kalau kepemilikan investasinya 20-50%, maka kedudukan perusahaan yang membeli investasi mengakuinya sebagai metode ekuitas ya. Tapi ketika perusahaan memiliki investasi pada perusahaan lain, jumlah kepemilikannya melebihi 50%, maka dikatakan metode konsolidasi. Kalau dia lebih dari 50% berarti punya hak suara ya. Ya punya menentukan arah, bisa mengganti direksi misalnya kan. Atau bisa membuat kebijakan khusus ya, disebut dengan metode konsolidasi. Nah, inilah 3 metode ini gitu ya yang diakui sebagai jenis-jenis kepemilikan seorang investor ya di dalam perusahaan lain. Nah, ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan.
Nah, dengan kata lain di sini investor punya suara di mana, gitu ya, punya pengaruh di mana? Ya, punya pengaruh itu semakin besar jumlah lembar sahamnya, maka makin besar suaranya ya. Nah ini, kalau dia lebih 50%, ya berhak menentukan A atau B dari suatu perusahaan ya. Nah, kalau dia kepemilikan 20%, itu tadilah dia disebut dengan metode biaya. Jadi metode biaya ini ketika seorang menginvestasikan dan mencatatnya cost atau juga pendapatan, ya diakui ya ketika kas diterima ya. Nah, jadi kas diterima di jurnal share investment, kreditnya cash ya. Nah, mencatat dividen, ya dividen di debitnya cash, kreditnya dividen revenue. Dan harus kita ingat ya, bahwasanya dividen ini bagi perusahaan yang membayarkan dividen itu tidak boleh dijadikan beban dividen. Nah, ya kalau misalnya dari penyajian laporan keuangan dividen itu diperlakukan sebagai beban, maka dia mengurangi laba. Salah ya. Artinya apa? Dividen itu harus diakui ya pada laporan posisi keuangan. Nah, jadi perubahan dari modal atau perubahan ekuitas atas periode sebelumnya sangat ditentukan ya. Salah satunya adalah dividen ini. Nah, Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Kemudian, nah kalau kepemilikannya 20-50%, maka diakui sebagai metode ekuitas. Nah, ekuitas itu gimana sih jurnal pencatatannya? Nah, jadi karena dia kepemilikannya 30% dari 120.000 lembar per Januari, maka dicatatlah ya cash ya share investment 120.000, cash 120.000. Nah, ini pada saat memiliki ya dengan metode equity ya. Lalu mendapatkan pendapatan ya, maka jurnalnya share investment di kredit share from investment ya 30.000. Lalu mencatat dividen ya di debit cash dan kreditnya share investment. Nah, jadi nggak diakui sebagai perkiraan dividen ya. Kalau sebelumnya kepemilikan dengan metode biaya 20% diakui sebagai dividen ya. Sekarang dengan metode ekuitas gitu ya, kepemilikannya 20-50% diakui sebesar ya, revenue ya from share investment. Nah, ini pengakuannya ya. Jadi bukan pengakuannya sebagai lagi dividen ya, tetapi sebagai pendapatan. Nah, itu bedanya antara metode cost dengan metode ekuitas ya. Kepemilikan ya istilahnya akuisisi kata orang sekarang ya kan. Akuisisi atas perusahaan lain. Akuisisinya berapa persen gitu kan? Kalau 20% diakui sebagai metode cost. Kalau 20-50 diakui sebagai metode ekuitas ya. Kalau di lebih dari 50% diakui sebagai metode konsolidasi ya. Nah, ini standar internasional ya yang mengatakan hal itu. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Ya, cukup jelas ya. Nah, ini diposting ya di buku besar ya. Jadi posting ke buku besar. Nah, inilah struktur buku besarnya. Nah, jadi diakui sebagai pendapatan ya bagi perusahaan yang apa ini ya, yang memiliki saham ya pada perusahaan lain. Nah, ini. Jadi jumlah kepemilikan kalau 50% bagaimana? Ya, sebagai parent company ya atau sebagai anak perusahaan. Nah, jadi bisa aja kan perusahaan kedudukannya pada saat ini dia sebagai induk perusahaan. Tapi dalam satu waktu tertentu bisa aja dia sebagai anak perusahaan. Kenapa? Ya ada yang beli. Ya kan kalau ada yang belinya lebih dari 50% dijual ya, maka ada perusahaan induk, ada perusahaan anak. Nah, ini biasa ya yang ada pada suatu perusahaan ya, kepemilikannya diperjualbelikan ya. Nah, inilah contohnya beberapa perusahaan yang lebih dari 50%. Unilever misalnya ya, itu mengakuisisi Hellman, mengakuisisi Lipton, mengakuisisi Bertolli, ya, mengakuisisi Knorr, atau juga perusahaan Adidas, ya, mengakuisisi perusahaan Reebok, ya, Rockport, ya, TaylorMade, Ashwood, gitu ya, atau juga perusahaan Disney Company, ya, itu memiliki Disney World,
McDuck, ya, Anaheim Angel, atau juga ESPN. Nah, jadi saluran berita ESPN itu adalah anak perusahaan dari perusahaan yang namanya Disney Company. Ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan di sini? Oke ya, jadi accounting ya, dalam hal ini inilah dia. Nah, dikatakan dengan single economy entity, controlling group, atau juga separate legal entitas ya, sebagai berikut. Nah, jadi kepemilikan perusahaan asal mulanya karena adanya kepemilikan suaranya ya, yang dimiliki gitu ya. Ya, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan ini merupakan perkuliahan yang terakhir ya. Perkuliahan yang terakhir, dan nilai UASnya udah saya tugaskan kemarin ya, ketika misalkan mau menyajikan posisi liabilities, itu semuanya udah menyampaikan, dan itu nantinya sebagai nilai UAS ya, yang saya sampaikan kepada Prodi ya, program studi. Baik, ada lagi? Silakan yang mau kita diskusikan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita sore hari ini. Lebih dan kurang selama perkuliahan ini kita sudahi ya. Kalau ada kata yang salah atau juga yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan ya. Pak izin Pak. Nah, baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.